Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rahman SAG MPD. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen, Kecamatan Sedananya, Kabupaten Ciamis. Penilaian kinerja Kepala Madrasah atau yang disingkat PKKM merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kualitas kinerja Kepala Madrasah yang merupakan motor penggerak dalam madrasah, karena akan berdampak pada peningkatan kualitas dan prestasi madrasah. Selanjutnya, saya sampaikan gambaran singkat perihal 4 komponen penilaian kinerja kepala madrasah selama tahun 2024. Meliputi yang pertama, pelaksanaan supervisi guru dan tenaga kependidikan; yang kedua, pelaksanaan tugas manajerial; yang ketiga, pelaksanaan usaha pengembangan madrasah; yang keempat, pelaksanaan pengembangan kewirausahaan. Tentunya agar menjadi tolok ukur atau parameter untuk mengetahui sejauh mana implementasi tugas serta fungsi yang saya laksanakan dalam rangka mengemban amanah sebagai Kepala MI Cikalagen. Tentunya dapat Bapak penilai ketahui dan lihat juga saksikan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pendidikan dan pengajaran yang berlangsung pada suatu lembaga pendidikan menuntut upaya pengkoordiniran secara sistematis dan terencana. Upaya ke arah ini salah satunya dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan supervisi kepala madrasah. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah, bahwa implementasi supervisi pembelajaran pada madrasah dilaksanakan atas 3 tahapan pelaksanaan. 1. Supervisi perencanaan pembelajaran. Sebagai wujud penjaminan mutu pembelajaran, supervisi perencanaan pembelajaran dilakukan untuk memastikan efektivitas rancangan yang disusun untuk melahirkan pembelajaran yang bermutu. Mutu perencanaan pembelajaran ditandai oleh adanya ide kreatif dan inovatif dalam merancang situasi belajar yang efektif dan bermakna untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, supervisi perencanaan pembelajaran untuk menghasilkan efektivitas belajar siswa serta memfokuskan pada mutu penyiapan bahan pembelajaran yang diperlukan. Yang kedua, supervisi pelaksanaan pembelajaran. Supervisi pelaksanaan pembelajaran dimaksudkan untuk memastikan agar kegiatan pembelajaran dapat memadukan perencanaan dan real kebutuhan atau kondisi siswa sehingga tercapai efektivitas pembelajaran. Supervisi pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam situasi maupun area belajar yang telah direncanakan. Supervisi pelaksanaan pembelajaran memfokuskan pada optimalisasi pemanfaatan bahan ajar, lingkungan, dan situasi belajar untuk menciptakan kegiatan belajar siswa yang efektif dan bermakna. Kegiatan belajar yang efektif merupakan kegiatan yang mampu menstimulasi proses berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai yang diharapkan. Sementara kegiatan belajar yang bermakna adalah kegiatan yang mampu membawa siswa untuk dapat menangkap, mengidentifikasi, dan sekaligus merespon permasalahan yang ada di sekitarnya dalam menguatkan kemampuan literasi, numerasi, sains, dan sosial budaya sehingga siswa mampu bersikap, berperilaku, dan berpikir secara optimal untuk menentukan solusi dengan menggunakan pengetahuan atau materi pelajaran yang dipelajari.
Selain itu, supervisi pelaksanaan pembelajaran akan berkontribusi untuk menentukan solusi perbaikan pelaksanaan pembelajaran pada periode pembelajaran selanjutnya. Hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran dicatat dalam bentuk deskripsi hasil pengamatan yang digunakan sebagai data atau informasi untuk dianalisis sebagai dasar penentuan tindak lanjut hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah supervisi penilaian pembelajaran. Dalam pelaksanaan tugas manajerial, tugas unsur utama mengelola sarana dan prasarana madrasah dengan indikator kinerja mampu mengelola fasilitas penunjang madrasah. Alhamdulillah pada tahun 2024 kami melaksanakan pengadaan kendaraan antar jemput siswa dengan dilatar belakangi: 1. Adanya peminatan siswa yang potensial di luar daerah. 2. Mempercepat akses pelayanan siswa untuk mengikuti kegiatan lomba di dalam dan di luar daerah. Yang ketiga, sebagai media promosi kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan siswa. Yang keempat, sebagai upaya meningkatkan jumlah siswa dalam menghadapi semakin ketatnya persaingan dunia pendidikan, baik dalam peningkatan mutu serta sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, masih dalam rangka peningkatan sarana mutu kualitas layanan pembelajaran, alhamdulillah di tahun 2024 kami mendapatkan bantuan APBD dari Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran dengan memfasilitasi tim kerja guru dengan menghadirkan tim ahli atau pengawas bina dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pembelajaran melalui kegiatan workshop, pembinaan pegawai oleh yayasan, dan pelatihan-pelatihan di kelompok kerja guru baik di tingkat satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan pada madrasah. Makanya maaf kemarin saya bertemu dengan Bapak Pengawas dengan yang ke-10 adalah Memprom, media promosi. Nah, Bapak Ibu ini adalah akan semakin semarak kalau Bapak Ibu ada media apa baliho, ada banner segala macam. Ini harus ada sekarang ini media promosi menambah harus marak eksis sekolah kita. Selanjutnya, kami sampaikan juga masih dalam pengelolaan bidang sarana pendukung kemadrasahan. Alhamdulillah di awal tahun 2024 atas dasar kerjasama pihak kelembagaan dengan pemerintahan Desa Tanjung Sari serta kepengurusan komite juga forum paguyuban orang tua siswa dapat melaksanakan perbaikan pembangunan sarana olahraga multifungsi dalam rangka mengembangkan dan menggali potensi peserta didik tentunya dalam bidang olahraga dengan sumber biaya dari bantuan 1. APBD Kabupaten Ciamis melalui usulan penetapan anggaran pemerintahan Desa Tanjung Sari. 2. Bantuan jajaran kepengurusan komite serta sumbangan pengurus paguyuban orang tua siswa. Dengan pelaksana pembangunan yaitu kepengurusan LPM Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Mendidik membaca dan menghafal Al-Quran merupakan salah satu misi sekolah kami
Berkenan dengan itu, sekolah melakukan pelatihan metode tahfidz, menghadirkan tim ahli, juga menyusun seperangkat sistem untuk mencapai program yang sudah ditetapkan. Pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang disusun oleh sekolah sebagai acuan pelaksanaan dengan harapan pembelajaran dapat terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceng Masluhuddin Dimyati, di mana saya mendapatkan mandat dari Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen. Kita memberikan mandat kepada kami untuk menjadi mudaris, membimbing dalam program unggulan, terlebih program unggulan tahfidz dan watahsinul Quran. Sifat huruf yang telah kita ketahui semuanya ada 17. Yang 17 itu terbagi atas dua bagian. Pertama, sifat huruf yang berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan, dan bagian kedua adalah ada sifat huruf yang tidak berlawanan. Coba boleh dicek di dalam sifat huruf yang berlawanan. Layanan peminatan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa mengenali dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Dengan proses yang terstruktur dan dukungan yang konsisten, siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam bidang yang mereka minati. Berikut kami sampaikan program-program peminatan di lingkungan sekolah kami. Tahfidz Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran, aku bisa. Dengan Quran, aku iman. Qutila ashabul ukhdud. Khamsatin min ba'di ashiram juha fikir mi ada baiti. Apa semua? Insya Allah. Selanjutnya, sebagai bentuk penjabaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah, berbagai macam program keagamaan dilaksanakan di sekolah kami, meliputi sholat duha bersama, bina sholat Jumat, sholat duhur berjamaah, serta program korejat tahajud yang dilaksanakan di setiap malam Senin, malam Selasa, malam Kamis, dan malam Sabtu.
kami melakukan pembangunan area pojok baca. Ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk menumbuhkan minat siswa dalam meningkatkan gerakan literasi sekolah. Pojok baca menjadi bagian dari arena sudut halaman sekolah kami yang diubah menjadi suasana berbeda, supaya para siswa bisa lebih nyaman untuk membaca dan untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan ketika dibangun pojok baca pada sudut halaman sekolah kami. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menumbuhkan minat siswa lebih menyukai kegiatan membaca. Yang kedua, mendekatkan buku pada siswa sehingga mereka lebih tertarik membaca. Ketiga, membantu perpustakaan dalam memperkenalkan rutinitas membaca. Yang keempat, menjadi bagian dari proses pembelajaran oleh guru. Membentuk pengurus paguyuban orang tua siswa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Paguyuban ini dapat membantu meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendampingi siswa belajar di rumah dan menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Di antara beberapa fungsi paguyuban orang tua siswa yang sudah kami lakukan antara lain: 1. Membangun komunikasi antar orang tua wali kelas, rutin dilakukan melalui grup dan pertemuan 1 bulan 1 kali. 2. Mencari solusi terbaik untuk masalah pembelajaran yang dihadapi siswa. 3. Meningkatkan sinergi antara orang tua dan pihak sekolah. 4. Menampung aspirasi, ide, dan tuntutan orang tua terhadap proses belajar mengajar. 5. Mendorong orang tua untuk peduli dan aktif berpartisipasi dengan dibentuk grup hadroh tiap kelas, serta partisipasi pada kegiatan gelar karya siswa dan STAN pada akhir semester 1 dan 2. 6. Memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ketua Paguyuban Persatuan Orang Tua Siswa tahun pelajaran 2024-2025 adalah Ibu Haja Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk pengembangan program kewirausahaan, yaitu dengan didirikannya koperasi siswa atau Michitajmats sebagai upaya ikut serta membangun kemandirian ekonomi sekolah. Selain itu, pendidikan kewirausahaan dianggap sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi siswa menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Berharap ke depan bahwa kewirausahaan menjadi penting untuk diberikan kepada siswa untuk mengasah kemampuan siswa dalam menilai peluang dan mewujudkan gagasan-gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Selanjutnya, kompetisi dapat menjadi pengalaman yang membantu siswa untuk menjadi individu yang lebih berprestasi, berorientasi pada tujuan, siap menghadapi tantangan di masa depan. Kiranya banyak hal yang didapat ketika sering melibatkan siswa dalam ajang kompetisi, di antaranya meningkatkan kepercayaan diri siswa. Siswa belajar dari kemenangan dan kekalahan. Siswa melatih kedisiplinan. Berikut video keikutsertaan kami dalam kompetisi baik tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Wal-'adiyati dhabha was-samaa'i wat-tariq wa idal 'isharu utilat. Kasih sayangmu keren sekali Indonesia, ibuku, tanah airku. Namanya siapa dan dari SD mana? Muhammad Fakihur Robi Dimyati dari MI Cikalagen. Apa kesan Ade setelah mengikuti lomba tahfidz? Merasa bangga. Merasa bangga. Oke, terima kasih. My name is Dafa Faisal Ramadan. I am from MI
ber